Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham ASII. Hari ini tanggal 3 Juli untuk saham ASI ditutup hijau naik 0,74% ke level 6.825. Jadi untuk harganya itu masih dijaga di atas 8.750 ya. Ya area sinilah 8.775 itu area supportnya untuk saham ASI secara teknikal dan, Fibonacci. Jadi selama nggak jebol, nggak breakdown di bawah itu, semoga aja untuk saham ASI, bisa ngejar 7.200-an ya, mungkin untuk dalam waktu dekat akan konsolidasi dulu, nunggu sampai laporan kuartal 2-nya gimana untuk saham ASI. Kalau misal laporan kuartal 2 juga, eee, bagus, ya ada kemungkinan untuk saham ASI akan itu ngejar, 7.200. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ASI, hari ini tanggal 3 Juni untuk ASI aslinya netbuy 34,5 M ya. Jadi untuk hari ini aslinya masih, masuk di saham ASI. Kalau kita cek dalam 1 bulan terakhir dari tanggal 1 Juni, aslinya netbuy 309 ya. Jadi, aslinya belum distribusi sih ketika dari bawah ini untuk aslinya ya masih hold untuk, saham ASI. Semoga aja ya ini bisa ngejar 7.200. Mungkin kalau mau entry untuk bagusnya ya di area 6.770-an ya. Area sinilah kalau mau entry bagusnya 6.775 itu area support untuk saham ASI. Untuk besok kalau menurut saya sih masih akan di area situ-situ aja, mungkin masih akan konsolidasi ya di atas supportnya. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 3 Juni untuk ASI, yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak beda jauh sih, malah banyak yang keluar ya. Yang keluar ini lokal sih kebanyakan MG, BB versi lokal. Untuk MG malah hampir, seluruh transaksinya selling. Valuasinya 24 M dan net sell 23,9 M. Untuk BB-nya versi lokal ya, ini net sell 19,6 M, valuasinya 19,9. Untuk aslinya yang keluar paling banyak RX, RX 100% selling sih, distribusi ya untuk RX. Dan yang masuk untuk aslinya di saham ASI ada KZ, ZP, BK, AK. Kalau kita cek dari 1 bulan terakhir dari tanggal 1, BK, AK, terus masuk sih BK yang masuk paling banyak dan RX-nya yang emang jualan paling banyak ya sampai hari ini. Untuk RX-nya terus jualan, tapi untuk BK dan AK-nya masih masuk sampai hari ini. Ya selama BK, AK belum distribusi banyak sih ada kemungkinan untuk saham ASI harganya akan dijaga di atas 7.775 itu ini area supportnya ya. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita cek saham Antam, dan untuk saham Antam ini, habis bagi dividen harganya di area sini-sini aja ya, konsolidasi. Untuk area support resistennya masih di area supportnya 1920 dan resistennya 2010. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Antam aslinya juga belum banyak keluar sih di saham Antam. Untuk hari ini aslinya net, dalam 1 bulan terakhir net B25M aja ya, jadi kadang keluar kadang masuk. Kemungkinan untuk saham Antam untuk hari ini cuman keluar 1,5 M aja. Kalau kita perhatikan untuk, valuasi transaksinya nggak terlalu rame, jadi untuk saham Antam cenderung sepi. Kalau besok masih sepi sih mungkin masih akan di area situ-situ aja ya. Untuk saham Antam masih akan konsolidasi di area situ-situ aja untuk saham Antam. Antam itu kalau nggak salah tadi ada, news ya, belum keluar di RTI. Itu untuk saham Antam mungkin nih untuk besok sih masih di area sini-sini aja ya, konsolidasi di area 1.920 sampai 2.000. Ya kalau mau bagusnya entry ya
di area 1920-an kalau turun ke arah situ, dan ini juga udah gap down-nya belum ketutup ya, pas waktu XDAT itu belum ketutup sempurna. Kayaknya sih untuk besok, eee, ya ini nggak terlalu lebar untuk pergerakannya akan di area sini-sini aja. Mungkin kalau mau entry buat invest ya bisa dipertimbangkan untuk saham Antam, soalnya untuk saham Antam ya cukup, bagus ya untuk, laporan kuartal 1 tahun, bukan tahun, bulan, laporan kuartal 1 tahun ini cukup bagus. Untuk harganya PBV-nya 1,8, ROE-nya 26%, lumayan tinggi sih harganya. Oke, itu untuk saham Antam ya, untuk besok mungkin masih akan konsultasi dulu, kalau untuk trading ya kalau nggak terlalu rame bisa pertimbangan buat cari saham yang lain. Tapi untuk saham MDKA hari ini malah naik lumayan tinggi ya, 3% MDKA, tadi mencoba breakout cuman, belum berhasil untuk saham MDKA. Ya, masih dijaga harganya di 3.150 di arah sini sih. Untuk besok semoga saja bisa breakout dan naik nguji 3.400-an ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini MDKA. MDKA hari ini aslinya net buy 28,5 M, aslinya masuk, mulai masuk MDKA. Hari ini tanggal 3 untuk aslinya yang masuk ada BK, AK. Untuk BK-nya net buy 14,5 M, untuk AK-nya net buy 10,1 M. ZPYU versi asing juga masuk. Ya, dan yang keluar untuk, aslinya di saham MDKA, REKZ ya, cuman secara keseluruhan lebih banyak asing yang masuk. Untuk lokalnya, PD netzel 22,2 M, dan yang masuk untuk lokalnya ada KZ ya, KZ versi lokal masuk di saham MDKA. Kalau lihat transaksi hari ini untuk besok, pastinya masuk ya. Kalau kita cek coba dari tanggal 21 Juni, kalau kita cek dari tanggal 21 sih sebenarnya untuk saham MDKA ini aslinya lebih banyak yang keluar ya. Jadi untuk hari ini masuk, semoga aja untuk besok masih masuk untuk saham MDKA. Kalau besok aslinya masuk lagi, bisa breakout untuk saham MDKA, resisten selanjutnya ada di 3.440. Kalau secara historis sih ini koreksinya udah hitungannya lumayan dalam ya untuk MDKA, karena waktu itu di area 4 ribuan, sekarang udah di 3 ribuan, jadi 1.000, poin. Ya lumayan dalam untuk koreksinya, cuman emang dari segi valuasi lumayan itu ya, premium dibandingkan Antam. Tapi kalau yang nggak suka saham BUMN, ya MDK ini bisa dilirik lah kalau untuk trading ya. Untuk invest gimana ya untuk saham MDK? Kalau untuk invest mungkin kita harus lebih lihat dulu ya untuk laporan keuangan gimana, lihat fundamental perusahaannya juga. Tapi untuk trading untuk besok sih, kalau aslinya masih masuk, ya perhatikan saya level 3.150 sih. Kalau bisa breakout dan ada yang jaga harga di arah sini, kalau mau spekulasi buy disclaimer, tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu, tunggu di 2.900 ya kalau koreksi lagi ke area situ, kalau enggak ya setelah market-maker-nya. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham, BNGA ya. Untuk saham BNGA ini harganya naik terus ya, BNGA. Waktu saya ingat 2 tahun lalu atau berapa itu untuk harganya masih di level 700-an waktu itu ya, saya beli itu, cuman udah lama sih dilepas dan harganya ternyata naik terus. Untuk saham, BNGA ini rutin bagi dividen dan secara fundamental perusahaan juga lumayan, nggak lumayan sih, emang bagus ya, untuk valuasinya juga hitungannya nggak mahal-mahal banget untuk BNGA. Tapi di harga saat ini gimana BNGA? Apakah udah di atas 1 kali? Untuk BNGA reviewnya belum ya, masih 0,8, tapi, masih di bawah 1 kali dengan ROE-nya 13,4% untuk BNGA. Tapi untuk, EPS-nya itu naik terus ya, cenderung bertumbuh ini dari tahun 2020 sampai 2020.
Jika itu IPS-nya naik, terus jadi hitungannya banknya cukup gede ya, bank swasta juga yang nggak suka BUMN, bank swasta terbesar kedua ya kalau nggak salah setelah, Bank BCA, soalnya untuk BNK ini juga bank buku 4, cukup gede ini untuk bank BNKA, CIMB. Untuk harganya hari ini naik 2,21% kalau kita cek untuk transaksinya BNKA. Kalau di Malaysia cukup gede nih BNKA. Untuk BNKA hari ini tanggal 3 Juli 3 Juli. Aslinya masuk 2,1 M, untuk valuasinya 22 M aja, jadi nggak terlalu liquid banget ya untuk saham BNKA ini. Jadi kalau untuk trading sih ya bagus nggak bagus sih. Untuk fundamentalnya sih cukup bagus, ya masih bagus sih. Untuk hari ini tanggal 3 sebenarnya lebih banyak yang keluar ya kalau kita perhatikan, yang masuk YPCC dan yang keluar YU dan LG. Kalau kita cek dalam, 1 bulan terakhir dari tanggal 1 Juni sampai NGA ini, ya kalau kita perhatikan sih untuk, transaksinya ya untuk saham BNKA eee, ini ya jelas bukan saham yang gampang digoreng ya. Jadi mekanisme pasarnya cukup sehat seperti situ waktu dulu ya. Waktu dulu masih di bawah untuk situ kan ya naik 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 naik, cuman habis karena kapan itu laporannya kurang bagus pendapatan situ jadi langsung turun ARB jadi itu yang kurang bagus. Tapi untuk saham BNKA masih cukup, bagus sih secara fundamental juga kuat. Jadi kalau mau invest ya sebenarnya nggak telat ya, agak telat sih. Udah di atas mungkin nunggu koreksi aja untuk level harga saat ini. Untuk support kuatnya ada di 1.500, mungkin nunggu koreksi ke area situ dulu kalau mau entry, cuman kalau mau langsung nge-HK, kalau tujuannya untuk invest ya jangan langsung banyak-banyak ya, mulai nyicil aja, tapi aman sih emang nunggu koreksi dulu, sabar aja. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini naik 2,2% dan terlihat, transaksinya nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget ya untuk saham, BNK ini. Market-market utamanya YP-nya netwell 8,9 M, ya mungkin kalau mau entry buat invest tunggu koreksi aja bagusnya. Tapi kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham, BRIS. Untuk saham BRIS hari ini, nggak kemana-mana, open di situ, tutup juga di situ, sempat naik cuman turun lagi. Untuk supportnya secara Fibonacci, saya ukur pakai rektangle ini ya. Supportnya ada di 1650 ya area sini, untuk support secara Fibonacci-nya. Kalau kita cek untuk transaksinya, BRIS hari ini apakah cukup rame? Tanggal 3 Juli, aslinya keluar 9,2 M dan followersnya 47,3, jadi biasa aja untuk BRIS, tapi aslinya keluar banyak. Untuk aslinya yang keluar ada AKAH, KZ, dan yang masuk lokal ini BB, AZ versi lokal. Jadi aslinya distribusi ya, KZ, ZB versi asing keluar. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin kalau untuk BRIS itu bagusnya kalau mau entry ya masih di area sini 1650. Kalau di area sini sih nanggung, jadi untuk besok di awal market mending wait and see aja dulu. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk resistennya ada di 1780. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham BTPS, hari ini naik cukup tinggi. BTPN Syariah hari ini naik 8 atau 9% ya. Naik 9,66%. Jadi naiknya lumayan tinggi, semoga aja ini awal yang bagus ya. Naik, koreksi turun, naik. Ya, jadi ini turun cuman koreksi aja, berarti 1, 2, 3 ini candle merah cuman koreksi, habis itu naik lagi dan bentuk candle yang cukup kuat ya. Secara technical ini bullish-nya cukup kuat kalau kita lihat candle-nya aja. Kalau kita cek untuk transaksinya, BTPS hari ini tanggal 3 Juli, aslinya juga masuk lumayan banyak 28 M ya, valuasinya cuma 98, jadi aslinya net
lumayan banyak di saham BTPS. Untuk BTPS tanggal 3 Juli hari ini, eee, untuk aslinya yang masuk ada AK, kemudian CC, BK, ZP ya, paling banyak CC. CC variasi masuk 10 M dan lokalnya jualan. Ya, lokalnya lebih banyak yang jualan sih, ditampung oleh asing. Untuk besok kalau lihat transaksinya hari ini sebenarnya, eee, masih ada kemungkinan naik sih, coba kalau kita ukur pakai rectangle yang ini koreksinya kemarin kita ukur, misal besok naik, untuk area support resistennya ya, terdekat untuk resistennya ada di level 2.330 dan supportnya ada di 2.200. Ya mungkin kalau besok candlenya merah, koreksi bisa tunggu, jangan buru-buru entry, tunggu aja di area 2.200 kalau ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham BTPS ya, dan mungkin kalau buat teman-teman yang udah floating profit dan mau taking profit, sebagian resistennya ada di ini 2.330, bisa breakout di atas 2330, ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi, ngejar 2.500-an ya. Oke, itu untuk saham BTPS. Selanjutnya kita cek saham, Cefin ya, CFIN. Untuk Cefin hari ini juga naik cukup tinggi 8% lebih ya, ini sahamnya secara teknikal berhasil breakout, ini malahan berhasil breakout di atas 570. Nah, ini udah naik cukup tinggi sih secara teknikal, tapi kalau secara valuasi masih di bawah 0,5 ya untuk Cefin ini. Valuasinya emang rendah, ya 0,4 ya, 0,4. Untuk valuasinya masih cukup rendah loh ini kalau kita bicara valuasi ya, tapi emang untuk saham Cefin ini emang, PBV-nya ya 0,3, 0,2, 0,4, ini hitungannya udah secara histori ya, udah lumayan, eee, mmm, tinggi sih kalau secara histori, cuman emang kalau secara valuasi masih di bawah satu, jauh di bawah satu kali, dan ini malah di bawah 0,5. Di pantas ya Pak, LKH itu punya saham ini kalau nggak salah, ya kalau di sini kita cek, iya kan punya 5% lebih. Untuk IPS-nya kuartal 1 cukup tinggi 26 ya, dan diproyeksikan di tahun 2023 untuk IPS-nya 105. Naik naik naik, ya naik dibandingkan tahun kemarin dan tahun sebelumnya 2021, 2022, 2023 diproyeksikan naik untuk pendapatan Cefin, dan harganya juga, ikut-ikutan naik, ROE-nya 8%. Dan setelah teknikal, ya resisten selanjutnya misal masih bisa naik lagi ya, itu nggak menutup kemungkinan tuh saham Cefin bisa ke level 700-an ya, apalagi untuk PBV-nya masih di bawah 0,5. Tapi kalau kita bicara teknikal udah naik lumayan tinggi, amannya kalau mau entry ya nunggu koreksi ya, amannya. Cuman kembali lagi disclaimer, kalau kita cek untuk transaksinya, Shopee hari ini tanggal 3 Juli aslinya masuk 8,6 M, masuk lumayan banyak loh. Hitungannya banyak ini 8,6 M untuk aslinya masuk di saham Shopee, apalagi kalau valuasinya cuma 32 ya. Untuk Shopee hari ini yang masuk, asing, CCYU, AK, dan yang jualan lokal. Jadi untuk saham Shopee nggak menutup kemungkinan masih naik sih selama nggak jebol di bawah 570 aja. Ya mungkin kalau mau entry bagusnya di area sini sih, kalau nekat nge-HK, ya jangan langsung banyak, kecil aja ya, nanti kalau koreksi ambil lagi, tapi kembali lagi disclaimer untuk resiko ditanggung masing-masing ya. Untuk amannya pasang trailing stop aja, bukan trailing stop, apa ya, antisipasi lah. Untuk amannya pasang antisipasi kalau memang tujuannya trading di saham Cepin, bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 570, mungkin di 560 atau disesuaiin aja, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, untuk saham Cepin ya.
Selanjutnya kita